Oke, jadi hari ini aku ada di daerah Dadap, Tangerang. Kemarin udah janjian sama Pak Anton. Saya mau diajak jalan-jalan ke pabrik di mana produk-produk toko sablon SPS dibuat. Nanti saya mau ngeliat ya proses pembuatan tinta-tinta dari toko sablon SPS seperti apa. Sambil nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Anton. Beliau sudah ada di dalam. Yuk kita langsung masuk aja. Saya udah dapat izin, tenang aja, aman. Oh, ini saya ada di halaman depan. Di sini sekarang ada truk, berarti ini mungkin yang buat truk pengiriman ya. Selamat siang, Pak. Ya. Pak Anton ada? Ada? Oh ya, di atas ya? Ya. Siap, terima kasih, Pak. Oke, saya sekarang udah ada di lantai 2. Nah, ini ruangannya Pak Anton. Beliau udah ada di dalam, saya langsung masuk aja. Selamat sore, Halo, Pak Anton. masuk. Halo, Mas Panji. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Gimana? Akhirnya, Yuk, duduk, silakan. akhirnya saya bisa mampir ke pabrik. Iya. Oke, jadi tadi sampai sini saya langsung jalan-jalan di bawah. Saya ngelihat langsung semua pembuatan tinta-tinta yang selama ini saya lihat di toko cabang dan yang saya gunakan juga. Nah, Iya. sekarang saya bersama Pak Anton, saya pengen langsung nanya-nanya sama Pak Anton aja. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak yang tadi terpikirkan sama saya. Iya. Saya kemarin ngelihat dari toko cabang, saya ke kantor, terus Iya. sampai ke sini ngeliat ini semua. Heeh. Sebenarnya visi misi Bapak mendirikan usaha ini apa sih, Pak? Iya. Oke. Tentu perusahaan ini harus ada visi misinya ya. Iya, Pak. Ketika kita mendirikan toko sablon SPS, kita punya visi. Kita pengen menjadi pusat andalan belanja industri screen printing yang dinamis dan modern. Oke. Nah, tentu juga ada jabaran misi-misinya. Misinya yang pertama ya kita pasti harus punya toko offline. Ya, betul. Nah, kita sekarang sudah punya 6 toko offline di berbagai daerah. Misi lainnya kita harus bisa menciptakan produk yang unggul, yang bermutu dengan harga terbaik. Nah, terus juga kita ada orientasi ke pelayanan konsumen supaya memuaskan. Jadi ketika ada penjualan, ada pelayanan, konsumen itu merasa puas. Begitu juga ketika mereka pakai produk kita, mereka harus merasakan ada kepuasan bahwa barang ini tepat. Barang ini saya beli tidak mahal. Iya, betul. Namanya harga kan fleksibel ya, Mas. betul, Pak. Kadang-kadang ada yang bilang produk kamu mahal nih, tapi ketika produk itu dipakai dan rasanya nyaman, tidak banyak masalah, lancar, tidak banyak reject, ya kan, semua SOP sudah kita berikan dan dijalankan dengan baik sehingga kerja juga lebih cepat. Produk itu jadi murah, Mas. Worth it ya, Pak? Iya dong. Nah, ini banyak di luar ya, di pasaran juga banyak produk dan sekarang banyak produsen juga dengan berbagai kriteria mutu ya. Nah, ini balik lagi konsumen. Yang pasti misi kita menciptakan produk yang bermutu dengan jaminan kualitas dan harga terbaik. Oke. Nah, untuk pabrik ini sendiri, Pak, ini tuh sebenarnya Bapak mendirikannya tuh memang sudah di-plan ketika awal dulu Bapak mendirikan usaha atau setelah berjalan baru Bapak mendirikan pabrik ini? Ya, oke. Jadi dari tahun 2007 secara produksian kita pindah ke sini. Di awal ketika kita mendirikan usaha toko sablon SPS tahun 2000, kita murni perdagangan. Oke. Nah, tahun 2003 baru kita mulai produksi. Dari mana sih ilmu produksi yang Ya, kita punya saya hari juga ini? penasaran. Nah, itu kan ya penasaran ya. Mungkin Kan lebih ke mikirnya, situ ya, Mas Pandi ya. Kemarin kan ya sempat sih Bapak bercerita, sempat kuliah juga, tapi Iya. saya nggak tanya sebenarnya jurusannya Backgroundnya apa Ya, sebenarnya? Kok backgroundnya bisa Bapak produksi gitu ya? bisa bikin tinta. Itu apa? Iya. Saya kuliah dulu memang di manajemen ya. Jadi ketika saya bekerja secara profesional di salah satu pabrik kimia itu tahun 97. Nah, dari situ saya mulai belajar mengenal bahan baku, gimana sih produksi untuk pasta rubber. Nah, tahun 2000 kita buka usaha. Tahun 2003 saya mulai produksi. Oke. Dari pengalaman pembelajaran dulu ketika bekerja sebagai karyawan, saya bentuk tim dan kita belajar secara otodidak lagi. Secara otodidak. Iya, Panduannya apa, Pak? panduannya yaitu apa yang dulu saya pelajarin akhirnya
saya tuangkan dan bersama tim kita kotak-katik Oh, ya kan, gitu. ya. Oke. Kita ulik-ulik ya kan, ulik. jadilah formula A, B, C ya kan. Itu waktu itu tahun 2000-an awal itu produksi awal gitu tuh pasta. Dimana pasta itu banyak kita jual ke konsumen yang menggarap proyek kerjaan-kerjaan itu dari Pasar Tanah Abang, Jatinegara, Cipulir. Nah dari situ berkembang penjualan kita karena secara mutu dan harga diterima pasar ya. Oke. Tahun 2007 baru kita pindah ke sini. Pindah ke sini. Karena untuk mengejar target Oke. kapasitas produksi yang makin besar, kita butuh tempat yang lebih memadai. Nah, jadi berarti sejak pindah ke sini mulai ada pengembangan produk baru, Pak? Jadi di awal kita produksi pasta rubber, ketika pindah ke sini kita teruskan karena permintaan yang banyak. Di tengah perjalanan kita sadar nih, ada barang baru yang harus kita pelajarin. Nah, kita konsep orang produksi itu selalu berpikir seperti itu. Di pasaran ada produk apa sih yang bisa kita kembangkan lagi. Di tahun 2015, 2016 itu lagi banyak penjualan Platisol. Ada satu produk yang namanya Platisol. Sedangkan waktu itu kita belum bisa bikin, kita belum bisa produksi karena nggak punya pengetahuannya. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu kita masih trading, kita jual produk orang lain. Akhirnya kita menganalisa, kita bangun lab. Nah, secara profesional dan lebih baik kita bangun lab untuk research and development ya. Saya juga merekrut SDM dari lulusan secara akademis untuk kimianya. Terus dengan pengalaman tim saya yang belajar secara otodidak ya kan. Akhirnya kita belajar juga ya kan dari informasi di online, karena waktu itu untuk informasi di online sudah lebih gampang ya kita dapatkan ya, sudah banyak obrolan. Nah, akhirnya kita mulai memformulasikan produk Platisol itu. Ketika sudah ada titik terang, produk itu sudah teruji di lab. Ya, nanti Mas Pandi boleh keliling ke labnya ya. Di situ ada timnya, di mana itu bekerja, mereka tuh ada bagiannya, ada risetnya, terus ada penciptaannya. Nah, dari situ akhirnya kita mengeluarkan produk setelah teruji dan kita jual ke pasar. Ternyata direspon baik. Nah, ini Platisol lokalan. Nah, dari tahun 2016-17 ya kan, terus berlanjut ke sini kita juga mengembangkan produksi pigmen. Pewarna untuk extender, untuk pasta rubber. Setiap produk yang kita ciptakan saat ini itu sudah ada standar QC-nya. Jadi lab itu juga menganalisa, menciptakan produk baru. Terus produk itu kita launching ke pasar. Selama produksian kita juga jaga kestabilannya. Ada tim yang QC untuk kualitas kontrolnya ya. Benar-benar ini satu tim yang harus menjaga kestabilan. Ya, betul, Pak. Terus juga ada tim lainnya yang menciptakan. Ada tim lagi yang nanti terima masukan. Nah, jadi ketika produk ini kita jual ke pasar, tentu ada masukan-masukan. Iya, betul, Pak. Nah, dari masukan ke SPG counter kita, masukan ke sales kita, termasuk masukan ke tim marketing kita. Iya, betul. Di mana tim marketing kita selalu turun lapangan, keliling ke seluruh wilayah Nusantara ya, di mana ada komunitas, kita kerjasama, kita melakukan sharing-sharing, edukasi, pelatihan. Nah, disinilah kita juga terima masukan-masukan. Masukan itu kita kelola lagi nanti di lab, ya kan? Apakah masukan ini kita bisa meningkatkan mutu produk? Terus apakah masukan ini kita harus menciptakan produk baru untuk kebutuhan di pasar? Nah, di sini kita menganalisa, memformulasi, kita tes sampai produk itu kalau sudah tepat guna, kita launching ke pasar. Itu kan tadi misal tentang masukan yang masuk nih dari pengguna produk kita. Sedangkan untuk komplain. Itu gimana, Pak? Misalnya saya pengguna nih, ya kan? Saya menggunakan produk toko sablon SPS dan ya kan saya bisa juga kan komplain berarti, Pak. Ketika saya merasa ini produk bermasalah. Ada masukan lah. Ada masukan. Itu saya menyampaikannya gimana? Nah, di semua toko cabang kita ada call center tertera.
Ada call center. Jadi kita ada call center di mana ini sebagai pusat informasi pelanggan. Jadi bisa disampaikan ke situ satu. Bisa juga disampaikan ke sales-sales kita yang di lapangan. Bisa juga disampaikan ke tim marketing kita. Jadi kita memang harus fair ya, Mas Pandi ya, bahwa yang namanya barang produksian satu produk nggak selalunya sempurna tanpa masalah. Kadang-kadang human error ada di situ, ya kan? Ada kesalahan apa di situ atau produk itu belum sempurna. Nah, ketika ada masalah dari konsumen, tentu kita terima masukan itu dan kita bergerak cepat menguji apakah masalah itu pada tempatnya atau tidak. Berarti kembali ke lab lagi, Pak? Iya, kita tes lagi di lab. Jadi kita uji lagi produk itu sesuai masalah yang disampaikan, terus kita harus fair. Kalau masalah itu benar timbul karena produk, kita akuin. Terus juga masalah konsumen akan kita bantu untuk diselesaikan. Nah, tapi ada juga ya masukan komplainan, tapi karena salah penggunaan. Nah, ini kadang-kadang satu produk itu kita harus ada SOP yang baik dan benar ya penggunaannya. Bisa terjadi di sini Mas Pandi, dan ini bukan pernah lagi, sering kita alamin. Ya kan, ternyata komplainan ini setelah kita uji produk kita ya nggak masalah. Nah, masalahnya di mana? Di SOP penggunaannya yang belum tepat. Nah, di situ juga kita harus fair dan kita minta konsumen, pelanggan kita juga fair dan kita sampaikan apa adanya. Jadi tidak saling merugikan juga ya? Enggak, di sini malah kadang-kadang timbul pembelajaran. Yang pasti kita respon cepat. Benar atau tidak, ya tetap kita fair. Dan disinilah pembelajaran kita juga ada, dapat ke internal. Ternyata kalau SOP-nya yang belum tepat, nanti akan ada pembelajaran bersama dengan pelanggan. Nah, kita terapkan itu. Jadi selalu masukan itu kita uji lagi sampai mendapatkan jawaban yang benar. Benar ya, gitu. Ya, kita ada call centernya, disampaikan saja. Nomornya nanti saya taruh di sini. Iya. Dari sekian banyak produknya toko sablon SPS tuh kan Pak, itu ada beberapa brand dari Unita, Unimed, Uniman, dan lain-lain. Ada berapa Pak? Hafal nggak Pak? Ada 5 sih, garis besarnya. Ada Unita, ada Uniman, ada Unimed, ada Aerasol, dan yang terakhir ada Unita. Itu 5 brand besar kita. Boleh tahu nggak Pak, satu produk favorit Bapak? Yang buat Bapak tuh ngena banget, yang buat Bapak tuh wah yang andalan gua nih gitu. Sebenarnya semua juga favorit ya, pasti kan ya. Yang punya. Cuman dengan tren yang sekarang berkembang beberapa tahun ini lebih fokus ke pengembangan baru itu yaitu Platisol, Unimed. Kita menghasilkan produk ini sudah dengan kajian-kajian, ya sudah kita analisa, kita masuk lab, terus kita trial and error, kita terus mencoba aplikasikan untuk bahan-bahan seperti apa, cocok atau gimana, terus gimana finishing kerjanya dengan SOP yang baik dan benar. Akhirnya kita menghasilkan produk yang kita yakin. Inilah produk dalam negeri kita, Platisol, Unimed, yang memang punya kualitas. Karena kenapa? Kita mengkaji dengan tim yang profesional juga. Nggak cuman ilmu saya, ilmu tim kecil saya dulunya yang ketika produksi pasta rubber, tapi kita cari SDM yang memang secara akademis menguasai gimana sih pemakaian bahan baku, pencampurannya, terus aditif-aditif yang dipakai, terus dispersing yang memang tepat guna. Nah, itu akhirnya menghasilkan produk yang memang bisa unggul. Lebih unggul ya Pak ya? Ya, kita percaya diri sekali ketika kita launching bahwa produk kita ini produk lokalan yang memang berkualitas. Dan saya yakin suatu hari Mas Panji, kita akan menguasai pasar lokal dengan produksi dalam negeri. Kita tidak tergantung lagi dengan produk impor. Harus dong kita mandiri Mas Panji. Rubber. Pasta rubber. Pasta rubber, pertanyaan saya yang ini tentang kenapa jenisnya banyak Pak. Itu dia. Ini pertanyaan yang sering nih. Lihat katalog soalnya Pak. Iya. Oh banyak banget ya. Gitu. Iya. Bahkan dulu Mas Panji lebih banyak lagi tipenya, bisa sampai 40-an tipe. Ini sudah disortir yang sekarang? Ini sudah kita sortir, kita bikin lebih praktis lagi. Jadi tipe-tipe yang mendekati akhirnya kita jadikan satu. Dan sekarang sudah tidak terlalu banyak, tapi masih cukup banyak buat ya, Pak. Buat dihafalkan sebagian orang tertentu ya. Nah, kenapa bisa begitu Mas Panji? Ini awalnya karena kita sebagai produsen,
kita selalu terima masukan konsumen, ya kan? Nah, konsumen di satu wilayah dibandingkan wilayah lainnya itu beda-beda. Contoh di Bandung. Ya. Nah, di Bandung mereka butuh pasar rubber yang cepat kering karena daerahnya lembab. Oh iya, bener, Bandung dingin. Mereka butuh pasar rubber kalau sudah dicetak itu keringnya lebih cepat. Nah, beda Surabaya. Kalau Surabaya yang ya kita tahu lah, Surabaya itu kadang-kadang panas dan luar biasa. Kalau produknya terlalu cepat kering, dia malah mampet di screen. Ya. Nah, ini akhirnya kebutuhan pasar nih. Untuk daerah yang iklimnya cenderung panas dan tinggi panasnya, kita ciptakan produk itu yang lembab. Apalagi kalau yang di jalan di meja rotari ya. Jadi produk kita harus cukup lembab supaya tidak cepat mampet di screen. Tapi kebalikan nanti di Bandung. Yeah. Kalau produknya terlalu lembab, nanti keringnya makin lama. Yeah, karena di sana memang tidak begitu panas. Nah, akhirnya tipe itulah tercipta. Oh, ini sesuai dengan wilayah sini. Nah, kalau tipe ini cocoknya di Surabaya atau di Bali. Jadi sebenarnya dibalik tentang banyaknya jenis itu tuh Kita sesuaikan dengan selera dan kebutuhan konsumen. Iya. Tapi sebenarnya ini kita sesuaikan lagi wilayah mana, lakunya tipe yang mana. dengan jenis tipe yang banyak itu tuh pengguna tuh bisa menyesuaikan diri apa ya? Betul. Iya, Iya kan? karena akhirnya mereka tahu tipe produk kita, mereka punya pengetahuan tentang bagaimana memakai produk kita, dan mereka yang beradaptasi, mereka yang menyesuaikan, ya kan? Mereka lebih tahu cetak ke bahan apa, pakai tipe yang mana. Lebih ribet mengelola pabrik atau toko sablon SPS? Ini satu paket ya? Iya. Ya, ini satu paket Mas Pandi. Jadi Tapi kan ini maksudnya gini, saya kemarin duduk di kantor di sana, Iya. ya kan. Sekarang saya duduk di sini sudah beda meja kan, pasti beda pekerjaan dong Bapak di sini. Iya. Nah, itu lebih rumit ngurusin yang mana sih, Pak? Iya, untuk PT Produksi ini sudah punya kepengurusan direksi sendiri, Oke. di mana dia ada direktur utamanya, ada direktur produksi, ada direktur operasional, ada direktur keuangan. Jadi saya tidak terlibat langsung Mas Panji. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang ya masih terlibat pengawasan aja Mas Panji. Karena saya memang mau belajar terus ya kan ya. Ketika saya turun lapangan ya sama Mas Panji kan pernah ya kan ada masukan. Terus ketika saya berkunjung ke toko sablon SPS di berbagai daerah ada masukan. Terus ketika saya berinteraksi dengan konsumen ya ada masukan. Nah, ini semuanya kita sampaikan lagi, kita evaluasi, dan saya suka terlibat hal-hal seperti ini, di mana saya yakin dengan komunikasi kita yang satu garis lurus antara produksian, antara penjualan dengan kalian tim marketing, sales, di bawah kepemimpinan kita bersama ya, komunikasi ini jauh lebih efektif. Segala hal kita bisa tanganin dengan cepat. Tadi sempat kan kita ngobrolin tentang produk kita yang baik, produk Oke. kita layak dan memang di Indonesia diakui. Oke. Ini Bapak ada nggak sih kepikiran sebaliknya, bukan produk luar yang masuk ke Indonesia tapi produk kita yang keluar? Kan kita ngomonginnya itu Pak, trading. Kalau tadi trading kan dari luar ke sini berarti kan. Apa kita juga bisa sebaliknya? Iya dong Mas Pandi, harusnya bisa. Satu ya, lewat kepercayaan diri kita di dalam negeri, dan memang produk itu secara pasar diakuin, tentu kita punya cita-cita yang lebih besar lagi. Namanya juga pengusaha, ya kan ya. Dimana pasar yang ada kita akan kembangkan terus menerus, ya kan. Penerimaan produk kita sampai sejauh mana sih? Ya termasuk ke luar negeri. Bukan tidak mungkin Mas Pandi, saya punya cita-cita seperti itu, dan tunggu tanggal mainnya. Saya tunggu Pak. Nanti kan kali aja ada toko cabang di luar kan, jadi saya ke sana. Saya sering ketemu Bapak di luar kota di setiap toko cabang. Iya. Itu memang seneng jalan-jalan atau lagi gabut di rumah. Ke Bali gitu. Kadang kan kepikiran gitu, Pak Anton tahu-tahu di Bali, Pak Anton tahu-tahu di Surabaya gitu. Itu karena memang ada jadwalnya atau? Iya. Memang usaha ini tetap saya harus pantau dalam pengawasan saya. Jadi nggak cuma di PT Produksi ini, saya juga harus berkomunikasi terus-menerus ya dengan bagian penjualan, dengan sales, dengan tim marketing. Memang dulu saya punya cita-cita seperti itu Mas Panji. Saya pengen punya usaha tapi saya bisa jalan-jalan. Satu, ya itu memang sudah bisa saya lakukan saat ini. Dua, memang saya suka berkomunikasi dan mencari tahu
ya kan, dengan kondisi terbaru, ya kan, bagaimana respon pasar, apalagi kemarin selama pandemi ya, kita tahu sendiri, ya kan, naik turun, ya bersyukur kita toko Sablones SPS itu tidak mengalami hal yang luar biasa terkoreksi ya, kita masih stabil walaupun target dan harapan itu tidak semuanya tercapai. Tapi saya optimis di tahun-tahun normal mulai dari tahun ini kita akan bisa bergerak lebih baik lagi dan target-target kita yang tertunda akan bisa tercapai. Segera terrealisasi. Jadi ke berbagai wilayah ya untuk ke toko-toko cabang kita itu satu juga pengawasan saya. Iya, supaya komunikasi kita tetap terjalin, berkesinambungan. Jadi saya tuh lebih ke mediator buat kita semua. Gitu Jok. Kenapa Pak Anton tahu-tahu ada di sini? Kadang kan kita nggak tahu tuh. Tahu-tahu di Surabaya, tahu-tahu di Bandung, Bali, gitu kan. Tahu-tahu nongol di Solo kan kaget ya. Ada apa-apa tahu-tahu di Solo. Iya. Satu itu kesenangan juga Mas Pandi. Iya. Baik, kalau gitu kita sudahi dulu ya. Ini sudah waktunya saya melanjutkan perjalanan, Pak. Oke, terima kasih Mas Terima kasih Pandi untuk waktunya. Ya. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol. Salam buat semuanya. Siap. Sampai ketemu di lapangan. Siap, Pak. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Udah. Saya jalan-jalan lagi ya. Oke, sekarang semua udah beres. Saya mau langsung balik ke Solo. Sampai ketemu di Solo, kita nanti beraktivitas lagi kayak biasa sama tim TSS Studio lah pastinya. Sampai ketemu di Solo. See ya.